Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setelah beberapa pertemuan kita membahas tentang orang-orang yang diharamkan surga berdasarkan ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada subuh hari ini, berhubung kita akan menginjakkan kaki kita ke dalam bulan Ramadan, maka ada baiknya kita mengulang kaji tentang persiapan kita menuju ke Ramadan. Tentunya apabila seseorang menghadapi sebuah event besar, semua orang akan mempersiapkan diri. Bahkan seorang olahragawan yang senior pun, yang profesional, apabila ingin mengulangi pertandingan besar, dia akan berlatih menjelang pertandingan itu. Tidak ada yang begitu saja memasuki sebuah hal-hal yang besar. Maka oleh karena itu, memasuki Ramadan juga perlu mempersiapkan diri. Ramadan itu perlu manasik. Sebagaimana orang ingin berhaji perlu manasik, maka Ramadan pun perlu manasik. Maka ada orang yang hari ini tidak ada persiapan, bahkan mikir pun tidak. Jadi bahasanya ketika orang mengatakan, hai, nya 2 minggu dek kena Ramadan, hai, pajan teruk-teruk ke ni, akan begitu, kapan sampai Ramadan? Ya sampailah. Jadi tidak ada persiapan apapun yang membuat dia menjadi hal yang punya kelebihan dalam Ramadan. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, paling kurang ada 4 persiapan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, persiapan ruhiyah, ya, persiapan ruh. Dan ini terindikasi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Apa kata Nabi? Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, dengan cara beriman, wa ihtisaban, dan juga ihtisab, benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, inilah baru orang yang ghufira lahu ma taqaddama min zambi, barulah diampunkan semua dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi Rasulullah memberi 2 syarat iman. Jadi persiapan iman sebelum Ramadan itu dengan cara yakini bahawa Ramadan itu adalah makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah sebagai tanda kasih sayangnya kepada hambanya.
orang yang memuliakan sesuatu yang dimuliakan Allah, maka dipastikan orang itu mulia. Saya ingin ulangi Bapak Ibu, seseorang yang memuliakan sesuatu yang dimuliakan Allah, maka dipastikan orang itu akan mulia. Allah memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat mendoakan, memberi keberkahan, kesejahteraan kepada nabinya. Makanya kita disuruh memuliakan juga, sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka engkau doakanlah, bersalawatlah. Maka kalau kali ini Allah memuliakan Ramadan, ingat bahawa kita wajib memuliakan Ramadan. Jadi orang yang persiapan menunggu sesuatu yang dimuliakan itu biasanya besar-besaran, Pak. Kita menunggu saja seseorang dari luar. Kalau kita undang seseorang dari luar, yang datang presiden, walaupun kita tidak pilih beliau, tetapi kalau yang datangnya presiden, maka persiapannya Masya Allah, kita anggap orang besar. Kita anggap orang besar, Pak. Itu umbul-umbul di jalan, Pak, 1 kilometer. Kalau dulu waktu SD kita itu menyambut orang besar itu, kalau menyambut Soeharto datang, atau jangan Soeharto lah, Harmoko saja. Ini pasti kenal nama Harmoko bagi kita yang seumur ni, Pak. Ya. Itu Masya Allah, anak SD disuruh berjajar, Pak, sampai 2 kilometer. Di anak SD preleh, nggak ada sekolah, nggak ada apa-apa, PR libur, tidak ada PR. Berdiri di jalan pegang bendera kecil, menyambut siapa? Sesuatu yang dimuliakan oleh manusia. Maka hari ini sambutlah Ramadan dengan iman, dengan rasa percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, diampunkan dosa, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, diikat semua syaitan. Ada yang mengatakan yang diikat dalam tafsir, ada yang mengatakan yang diikat itu adalah pembesar-pembesarnya syaitan. Tapi ada juga yang mengatakan yang diikat semua syaitan. Ada yang mengatakan bahawa syaitan tidak diikat dalam makna itu, tapi dilemahkan. Ada yang mengatakan tidak diikat apapun, tidak mereka semua diikat, tapi nafsu kita yang lepas. Makanya dalam Ramadan ada orang yang masih berbuat maksiat. Jadi yakinilah dengan iman kita bahawa Allah sayang kepada kita. Allah datangkan bulan ini untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, as-saumu li, khusus Ramadan itu milikku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang membalas semua orang-orang yang memuliakan Ramadan. Jadi suka-suka Allah. Kita ini biasa kalau berbuat amal saleh, hitungannya secara kalkulasi dan prosedur dari Allah antara 10 sampai 700 kali lipat. Itu prosedurnya. Kalau berbuat amal 10 sampai 700 kali lipat, paling kurang 10 kali lipat pahalanya, paling banyak maksimal 700. Khusus Ramadan tidak berlaku. Suka-suka Allah, Allah bisa masukkan surga kepada seorang hamba yang benar-benar menghormati, memuliakan dengan keyakinan dan keimanannya. Allah bisa masukkan surga begitu saja, walaupun dia penuh dengan hal-hal yang sebelum Ramadan dia melakukannya, tapi dia taubat dalam Ramadan, Allah bisa buat itu. Maka renungkan datangnya Ramadan itu, renungkan dengan iman. Bersyukurlah kepada Allah bahawa Allah setiap tahun masih terus mengampunkan dosa hambanya. Bahkan ini di tengah-tengah musibah terbesar yang pernah Allah beri. Dalam catatan sejarah, semua ta'un, dalam catatan sejarah hampir semua ta'un itu berakhir dengan datangnya Ramadan. Saya baca beberapa tulisan tentang sejarah ta'un, termasuk dalam beberapa kitab, juga ditulis oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un.
Itu dicatat oleh Ibnu Hajar, beberapa sejarah dekade terjadinya taun selalu berakhirnya di akhir Sya'ban. Selalu berakhirnya di akhir Sya'ban. Maka Sya'ban ini mudah-mudahan menjadi sesuatu yang mengakhiri corona. Tapi sayangnya orang hari ini baru dibuka jam malam saja kembali, orang bukan berfikir untuk kembali meramaikan masjid, tapi berfikir untuk kembali meramaikan kedai kopi. Dari situ saja kita sudah tahu ulok-ulok mendu. Mengulok-ulok. Seharusnya orang kalau tahu bahawa dia telah baru ditimpa musibah, maka dia dalam fikirannya, nyo pulih musibahnya, nyo akan lung penuhi, saya akan datangi masjid, saya akan berjamaah, saya akan begini. Itu orang sehat. Kalau baru sembuh dari sebuah bencana, dia akan sehat mendatangi rumah-rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Baru saja dibuka jam malam, Masya Allah, para ahli maksiat berhari raya memenuhi semua tempat-tempat maksiat. Makanya jangan heran Allah akan ganti-ganti azab itu. Jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mimpikanlah Ramadan. Mimpikanlah karena dia datangnya dari Allah, dan itu kekuasaan Allah untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Itu persiapan pertama. Jadi kuatkan hati, kuatkan iman. Yang kedua disebut dengan persiapan ilmiah, persiapan ilmu. Jadi menjelang Ramadan itu bacalah kembali tentang fikih Ramadan. Jadi jangan hanya masuk ke Ramadan begitu dibangunkan malamnya terakhir Sya'ban, diumumkan besok Ramadan contohnya. Orang masuk begitu saja ke dalam Ramadan, tidak tahu ilmunya. Padahal waktu umrah saja orang Masya Allah ikut manasik sampai 3 hari berturut-turut, seminggu berturut-turut, ada yang sebulan. Nyan kena ejak umrah, diulang-ulang sampai ada yang gantungkan ayat kitab buku kecil doa di dalamnya. Setelah ini digantungkan, kemanapun pergi dia bawa, dia ikut ke dalam manasik apapun yang dibuat oleh para pembimbing umrah. Tapi orang masuk Ramadan tidak belajar lagi. Ini kesalahannya. Jadi menganggap alah Ramadan tinggal ada puasa tagai. Dia berfikir Ramadan itu tinggal puasa, cuma tinggal sahur buka, sahur buka. Dan apa yang terjadi? Akibatnya dia tidak tahu mana celah yang diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu ilmu, persiapan ilmu. Oh, kalau dalam pengajian enggak mungkin dibahas semuanya, maka bacalah sendiri paling kurang kitab-kitab fikih yang sudah diterjemahkan atau ditulis dalam bahasa Indonesia. Kalau ukuran minimal bacaan itu paling kurang membuka kembali lembaran buku fikih Islam yang dikarang oleh Sulaiman Rashid yang berwarna hijau kuning. Itu cuma Rp35.000. Rp35.000 setebal ini, tapi insya Allah lengkap dalil tentang apapun masalah fikih. Rp35.000 hanya 2 kali makan mi goreng basah dengan telur. Sebab naii bacut tu kan pesan jus macam-macam kedai-kedai guna ujung Rp55.000. Beli buku itu Masya Allah lengkap pembahasan fikih secara sederhana, standar lengkap, dan bagusnya diiringi dengan dalil-dalil yang dicantumkan sahih atau tidak sahihnya. Ini yang punya toko buku, mudah-mudahan dengan ceramah ini bisa berubah omset setelah saya ceramah ini. Nanti dengan pegah baklung nah ustaz, pegah jamaah baklung nah begitu saja. Jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus tahu yang mana yang membatalkan puasa, yang mana yang makruh dalam puasa, bagaimana berniat dalam puasa, bolehkah berniat dari hari pertama khusus langsung untuk 30 hari langsung. Itu harus tahu. Ada orang yang datang Ramadan langsung berniat, ya Allah sengaja aku puasa untuk sebulan ya Allah. Lalu besoknya dia tidak berniat lagi. Bolehkah begitu? Maka perlu dibaca fikih. Itu hanya dibolehkan di dalam mazhab Malik. Di dalam pandangan jumhur ulama Hanafi, Syafi'i, Hambali tidak membolehkan niat selama sebulan penuh, tapi harus berniat berulang-ulang dengan berulangnya hari. Bahkan ulama-ulama Syafi'iyah mengatur kalimat
yang ada penjabaran tentang niat, nawaitu sauma ghadin an ada'in fardhi syahri Ramadan hazihi sana lillahi ta'ala. Itu diatur untuk memudahkan orang berniat. Itu bukan kalimah dari Nabi, tapi diatur untuk memudahkan. Dan niat Ramadan itu bukan di dalam mulut, tetapi di dalam hati. Di kampung-kampung setelah tarawih itu diajarkan. Jadi alhamdulillah, bagusnya juga diingatkan. Jadi Tengku Imam mentaatih setelah tarawih sama-sama mengucapkan nawaitu sauma ghadin dan seterusnya. Ingat Bapak Ibu, itu bagus, tetapi itu bukan berniat. Itu mengajarkan niat, melafazkan niat. Niat yang benar bagaimana? Mauqi'uhu fil qalb. Itu ijma' para ulama. Niat itu dalam hati. Jadi setelah berniat, Tengku Imam tambah sedikit lagi. Setelah ini niatkan masing-masing di dalam hati. Tahu yang mana hal-hal makruh dalam Ramadan. Bolehkah berbekam dalam Ramadan? Bolehkah memakai inhaler dalam Ramadan? Bolehkah memakai masker dalam Ramadan? Boleh. Tidak ada hubungan masker dengan Ramadan. Jadi jangan sampai setelah waktu Ramadan datang semua masker dilepaskan. Kenapa? Takut batal. Ini kadang-kadang enggak baca kitab fikih. Dan pelajarilah kembali bagaimana Nabi berpuasa. Sempurnakan Ramadan kita seperti, paling kurang seperti setengah amalan Nabi. Pelajari sunnah-sunnah dalam Ramadan. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasulullah mengajarkan, di antara sunnah Ramadan, hendaknya seseorang mempercepat, seseorang mengakhirkan sahur. Sahur itu diakhirkan. Bagaimana mengakhirkan? Standarnya kira-kira setengah jam sebelum azan. Itu waktu terbaik untuk sahur. Berdasarkan hadis Nabi, Rasulullah berkata, "Iza sami'tum azana kulu washrabu iza sami'tum azana Bilal." Makan dan minumlah kamu ketika engkau mendengarkan azannya Bilal. Bilal azan di Fajar Kazib. Bilal itu azan pertama. Di masa Nabi azan subuh 2 kali. Azan subuh 2 kali. Itu sunnahnya. Cuma sekarang susah dibuat azan subuh 2 kali, karena muazzin tidak ada yang bersedia di kali pertama. Di kali kedua banyak muazzin mau. Di kali pertama pos 4:30 gak bedah gak aduk garau dalam masjid. Nya hana mempat dia tahu pak. Payah tambah gaji baru gede. Jadi jemaah melakat Allah, kalau sudah dengar azan Bilal, kata Nabi, makan dan minumlah engkau. Dan berhentilah ketika engkau mendengarkan azan Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum muazzin kedua. Jadi Bilal azan di atas rumah sahabat di samping masjid yang lantainya ketiga. Dia naik ke lantai 3. Nah setelah itu, setelah Bilal membaca beberapa ayat dalam Al-Quran, beliau turun. Ketika turun, Ibnu Ummi Maktum mempersiapkan diri untuk naik ke atas lantai tersebut. Perbedaannya kira-kira setengah jam. Makanya Rasulullah mengatakan, la tazalu ummati fi khair. Umatku selalu akan berada di dalam kebaikan Allah. Kapan? Ma'ajjalu al-fitr wa akharu as-sahur. Selama mereka memperlambat, mempercepat berbuka dan memperlambat sahur. Jadi sahur itu perlambat, diakhirkan. Makin dekat dengan azan makin bagus. Maka paling kurang setengah jam. Jangan makan sahur setelah nonton bola jam 2 malam. Itu bukan sahur. Ikutilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu sahur tu, itu kira-kira kalau bisa, kalau model gaya makan kita bisa cepat, itu 15 minit sebelum azan makanlah. Bagaimana gaya makan cepat? Kita biasa tidak sanggup makan nasi, tidak sanggup makan nasi, mungkin makan sesuatu, itu silahkan yang paling dekat dengan azan. Cuma kalau nanti sudah bunyi sirine, itu tanda-tanda sudah berada di garis akan segera dikumandangkan azan. Itu untuk berhati-hati, al-ihtiyat, untuk berhati-hati. Masih bolehkah makan minum di waktu bunyi sirine? Masih, karena standar berhentinya azan. Azan cuma dibuat itu untuk berhati-hati agar orang tidak terjebak ke dalam tempat yang tidak boleh dia injakkan kakinya lagi. Jadi jemaah melakukan Allah contohnya begitu. Dan disuruh bersahur. Jangan sampai tinggalkan sahur.
Kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah engkau karena di dalam sahur berkah. Jadi orang kalau bersahur walau jur'ata ma'in, walaupun hanya seteguk air, bersahurlah. Jadi enggak usah bangga bilang sama orang, alhamdulillah saya semenjak Ramadan saya tidak pernah sahur sekalipun, saya sanggup insya-Allah. Dia bangga dengan amalnya. Memang bangga tapi ngen ujungnya. Dia fikir hebat tidak sahur. Nabi suruh sahur walau jur'ata ma', walaupun seteguk air. Minum. Untuk apa? Mencapai keberkahan. Bagaimana Allah pelihara keberkahan itu? Orang kalau bersahur kuat, Pak. Padahal dia cuma minum seteguk air tapi kuat. Apanya yang kuat? Dia kuat beribadah. Dia sanggup salat duha. Dia sanggup membolak-balikkan lembaran Al-Quran. Dia sanggup itu. Dia sudah targetkan satu hari satu juz, dia sanggup. Dan dia mampu melakukan amal-amal saleh dengan apa yang dia inginkan dalam Ramadan. Ini keberkahan. Jadi ini contoh. Dan kemudian berikutnya harus belajar kembali bagaimana berbuka. Berbuka itu disuruh percepat. Kata Rasulullah, disuruh percepat berbuka. Tapi saya rasa ini enggak perlu diajarkan. Kenapa? Memang itu yang kita tunggu-tunggu. Sebelum berbuka kamado, Pak. Air saja 3 macam. Es dawud, esnya saja, kemudian dawudnya saja. Itu model berbuka. Belum lagi teh panas, belum lagi macam-macam. Masya Allah, kuih, orang sudah menunggu. Setengah jam sebelum berbuka, semua channel radio dia ganti-ganti. Dia putar ke sini, tidak ada azan. Putar ke sini, tidak ada azan. Dia mencari azan yang tercepat di antara semua channel radio. Jadi disuruh percepat, maksudnya apabila sudah waktunya jangan tahan. Kita di atas kenderaan mau ke rumah, rupanya azan di tengah jalan. Jadi maksud Nabi, jangan sampai tunggu ke rumah, berbukalah. Begitu terdengar azan, berbuka segera. Jangan sampai mengatakan ke isteri, sudah sabar sedikit lagi, 10 menit lagi udah sampai ke rumah, tenang aja, kayak orang gak pernah tahan lapar aja. Selama corona kan kita lapar juga, katanya. Bukan begitu. Waktu azan segera berbuka. Itu maksud Nabi SAW. Jadi kemudian disuruh berbuka dengan apa? Di sini ikuti lagi. Makanya baca fikih. Hadis Nabi dari Anas bin Malik menceritakan bagaimana Nabi berbuka puasa. Nabi SAW kalau berbuka puasa, kata Anas, kana Rasulullah SAW yuftiru birutabat. Rasulullah itu selalu berbuka puasa dengan rutab. Rutab itu kurma yang sudah basah. Kurma yang sudah masak sekali, sudah basah, sudah lekit-lekit, sudah lembek, lekit-lekit, itu rutab. Disediakan oleh Nabi untuk berbuka. Fa illam takun rutaban fatamarat. Kalau beliau tidak mendapatkan rutab, baru beliau berbuka dengan tamar. Tamar kurma kering. Fa illam takun tamarat, kalau beliau tidak mendapatkan tamar, hasawatim mimma, barulah beliau meneguk air. Jadi kalau begitu bahasanya, Pak, Rasulullah enggak berbuka dengan cendol, Pak. Rasulullah tidak berbuka dengan minuman. Rasulullah langsung yang pertama dimasukkan ke dalam mulut kurma basah. Kalau tidak ada tamar, kalau tidak ada baru beliau minum. Jadi berbuka itu dengan tamar. Jangan utamakan dulu selain tamar. Jangan buka dulu dengan risol, bakwan, kanji. Oh Ustaz, enggak sanggup, saya enggak bisa kalau dengan kurma. Masukkan kurma ke dalam kanji. Takat juga je. Yang penting benar kurma, Pak. Kenapa? Ingat-ingat Rasulullah pernah mengatakan bahawa orang yang akan tinggal satu komplek dengan Rasulullah di surga nanti, yaitu orang yang mencintainya. Orang yang mencintainya. Dan cinta Nabi, asal dengar itu perbuatan Nabi, maka selalu dia ikuti. Memang sederhana, cuma kurma, tapi cinta kita kepada Nabi. Kita tidak pernah menyentuh Nabi, tidak pernah melihatnya, kita tidak pernah mendengarkan suaranya, tapi begitu kita tahu hadisnya, langsung kita ikuti. Maka Nabi merindukan kita, kita pun merindukan Nabi SAW. Maka sediakan kurma, Pak. Selama sebulan sediakan kurma. Begitu dalam fikih. Nah, waktu makan itu apa yang dibaca? Waktu ingin memasukkan kurma ke dalam mulut, yang dibaca adalah doa makan. Apa dia? Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi kemudian yang Allahumma lakasumtu itu kapan dibacanya? Di sini paling banyak kesalahan orang. Silahkan buka kitab doa berbuka puasa, ya, itu dibaca setelah memakan sesuatu. Maka dalam kitab disebut aqabu al-fitr. Baca doa itu aqabun, setelah engkau berbuka. Jadi setelah makan kurma baru angkat tangan kepada Allah, Allahumma lakasumtu, dan seterusnya. Atau ada hadis lain yang lebih kuat lagi, iaitu zahabat dhama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Doa berbuka puasa ada beberapa versi. Itu kapan dibaca? Setelah berbuka, aqabul fitri. Jadi bukan begini, ini kurma ni, dia ditahan di mulutnya, ni mau berbuka ni, ditahan di mulutnya, dia baca Allahumma lakasumtu. Salah, walaupun tidak berdosa, tapi salah tempatnya, salah caranya. Kalau doa makan itu bismillah, bismillah. Yang tidak baca bismillah maka makanannya dimakan oleh syaitan. Maka ada orang karena salah faham sehingga dalam Ramadan tidak pernah baca bismillah sama sekali selama sebulan. Maka rujuklah kepada kitab-kitab, lihatlah bagaimana cara Nabi berbuka. Maka jemaah maka Allah Subhanahu wa taala itu belum lagi amalan-amalan yang lain yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh, persiapkanlah ilmu sebelum Ramadan. Bacalah buku. Bacalah buku. Buku-buku apa saja tentang persiapan Ramadan. Kemudian persiapan yang ketiga, iaitu persiapan jasadiyah, persiapan jasad. Menjelang Ramadan, jasad usahakan kuat. Bagaimana mempersiapkan jasad? Apakah kita harus lari-lari seluruh Semawis sehari 1 jam? Ataukah kita perlu melakukan senam? Ataukah kita melakukan gym? Bukan itu persiapan jasad. Tapi berlatihlah untuk berpuasa sebelum datangnya puasa yang lebih hebat ini. Makanya di dalam bulan Sya'ban disuruh puasa. Sya'ban itu Rasulullah berpuasa hampir sepenuh hari, kata Aisyah. Illa qalila, kecuali sedikit yang beliau tinggalkan. Berapa ukuran sedikitnya Nabi beliau meninggalkan puasa Sya'ban? Rasulullah mengatakan dalam hadis lain, la tuqaddimu Ramadan bi yaumin aw yaumain. Jangan engkau mendahului Ramadan sehari atau 2 hari sebelum datangnya Ramadan. Makanya dalam Sya'ban diambil kesimpulan, karena ada beberapa yang hadis, ya. Pertama, ada yang hadis Nabi menyebutkan la tasumu iza intasafa asy-Sya'ban. Jangan lagi puasa kalau sudah selesai nisfu Sya'ban. Kata Rasulullah, jangan lagi puasa kalau sudah selesai nisfu Sya'ban. Tapi hadis lain menyebutkan, Aisyah mengatakan Rasulullah hampir puasa sebulan penuh, yang Nabi tidak lagi berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Karena untuk membedakan mana Sya'ban, mana Ramadan. Tidak boleh dalam setahun ada 1 bulan penuh puasa kecuali Ramadan. Jadi kalau begitu, para ulama tidak membuang hadis tapi menggabungkan hadis. Jadi bagaimana caranya? Bagi kita yang tidak terbiasa puasa sunnah tapi memuliakan Sya'ban, maka cukuplah puasa hanya sampai 15 kemarin. Jadi kemarin kita berbuka yang berpuasa Sya'ban, tapi sebelum Sya'ban enggak pernah puasa sunnah, tapi dia ingin memuliakan Sya'ban, cukuplah sampai 15 Sya'ban. Tetapi bagi mereka yang terbiasa berpuasa sunnah, Senin Kamis, Ayyamul Bid, masih boleh sambung menjelang Ramadan, tapi wajib berhenti 2 hari sebelum Ramadan. Karena itu juga dibantu dengan hadis yang lain bahawa Rasulullah mengatakan kecuali mereka yang sering berpuasa sebelum Sya'ban. Jadi masih boleh lanjutkan Senin Kamis bagi yang terbiasa berpuasa sunnah sebelumnya. Intinya itu untuk apa? Mempersiapkan badan. Jadi sudah biasa puasa, begitu hari pertama Ramadan kita sudah biasa, Pak. Orang lain tercampak-campak dalam masjid, Pak. Tu hari pertama Ramadan, lihatlah nanti, Masya Allah, ada yang terlengket-lengket di dinding, mentipek. Ada sembahyang luhur mentipek, Pak. Diangkat tangannya jatuh sendiri, Pak. Jangankan buka lembaran Al-Quran, diangkat tangannya jatuh sendiri. Untuk bergolek saja tidak sanggup, dia balikkan ke kanan, ke kiri tidak sanggup. Masya Allah. Kenapa? Terlalu lemah. Kenapa lemah? Nyan baru pun puasa. Dalam setahun itu baru pertama puasa. Subhanallah. Kita yang puasa Sya'ban langsung hari pertama 2 juz tamat. Kuat sekali. Santai saja. Sampai orang bertanya, nak puasa kah? Hai, ku puasa dong.
Kenapa? Terbiasa kuat dalam Syaban, maka disuruh latih dalam Syaban. Maka tujuan Syaban itu adalah melatih badan selain mendapatkan pahala tentang kemuliaan Syaban. Sayangnya orang hari ini hanya gedepu pergi Syaban. Waktu kita kabarkan nyoka 29 Syaban, nyo dalam Syaban ni katanya. Dalam Syaban nyo, masya-Allah hanya gedepu dalam Syaban. Memang masya-Allah. Yang kedua tahu kedai kopi kedai. Jadi jemaah mereka Allah, persiapan jasad. Dan yang terakhir yaitu persiapan maliyah. Siapkan harta. Untuk apa harta dipersiapkan dalam Ramadan? Ingat hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aisyah, kana ajwadun nas. Rasulullah itu manusia yang paling ajwad, paling dermawan. Apapun yang ada di rumahnya, kalau ada orang meminta, dia selalu memberi. Dan itu diikuti oleh isteri-isterinya. Aisyah itu kedatangan dua orang yang meminta makanan ke rumah Aisyah. Seorang ibu dan anaknya meminta makanan. Aisyah cuma ada sebutir kurma. Masya Allah, yang disimpan dalam rumah sebutir kurma. Diminta sama orang, apa yang dia lakukan? Dia ambil. Itu enggak ada Rasulullah di rumah. Diambil sebutir kurma, diberikan kepada orang itu. Kalau kita akan mikir, Pak, oh mak tinggal sini ada, Pak. Kalau kita kasih, kita mau makan apa? Paling kita bilang, ibu, itu ke rumah tetangga lah. Yang itu kaya PNS yang pelaksana itu. Kami bukan PNS, bedan aja apa kamu? Kemenan, Pak. Tapi tidak, Masya Allah, sebutir kurma andalan dia bersama Nabi diberikannya. Itu Aisyah. Jangan tanya Nabi SAW. Tetapi dalam Ramadan, kata Aisyah, wa kana ajwadu aksar mimma yakun. Dalam Ramadan lebih dermawan lagi Rasulullah, sampai malaikat menggambarkan, ya, Aisyah menggambarkan, bukan malaikat, semenjak datangnya Jibril menyebutkan tentang Ramadan, wajibnya Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedekah karihil mursalah, seperti angin sepoi berhembus. Setiap apapun diberi apapun selama Ramadan. Seandainya dia bisa jual rumah-rumahnya dia beri untuk orang selama Ramadan. Saking besarnya pahala Ramadan. Rasulullah paling tahu hakikat Ramadan, maka dia habiskan waktunya, dia habiskan hartanya untuk bersedekah. Padahal dia orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kalau tahu rahasia Ramadan, sungguh hartanya dia kumpulkan sebelum Ramadan, lalu dia akan habis-habisan berjuang dalam Ramadan. Jemaah mereka Allah. Jadi caranya bagaimana? Ambillah sedikit dari gaji kita. Kalau tidak bisa setengah, seperempat saja. Menjelang Ramadan nanti, buatkan paket dari pribadi kita. Kalau ada uang 1,5 juta, buatkan paket dalam satu plastik. Ada beras, ada gula, ada mungkin sirup, ada teh, boleh sari wangi, boleh tidak wangi, yang penting teh. Kemudian ada apa sajalah, Pak. Itu berikan kepada rumah fakir miskin. Kalau kita bisa buat sampai 15 paket, satu paket 100.000, subhanallah, berikan. Dan ingat, orang yang paling mulia dalam Ramadan, taftir as-saimin, iaitu orang yang memberi makan orang berbuka puasa. Sampai Rasulullah mengatakan, man fattara saiman, barang siapa memberi makan orang berbuka puasa, maka dia dapatkan pahala penuh dari orang puasa tersebut. Dia dapat pahala puasanya sendiri, lalu ditambah oleh Allah, dikopi dari orang yang dia beri makan berbuka, lalu diberikanlah kepada dia sempurna tanpa mengurangi pahala itu, 2 kali lipat pahalanya. Syaratnya dia sendiri berpuasa. Jangan kasih makan orang dia sendiri enggak puasa. Besar sekali pahalanya, Pak. Apalagi kita bantu selama masa corona ini. Orang-orang bingung mencari rezeki. Memang beberapa pedagang sudah membuka dagangannya, tapi orang tidak ada. Orang takut makan mie caluk kerana takut kena calukan orang yang jual. Ditakutkan orang yang jual corona, tidak berani beli. Ramadan bisa jadi berulang. Bantulah fakir miskin. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Jangan tahan gaji kita. Allah akan ganti dengan surga yang kita akan rida dengannya. Jemaah mereka Allah. Jadi jangan tunggu untuk memberi makan berbuka itu, hanya tunggu dipanggil waktu jatah rumah, waktu di menasah. Karena nanti akan ada di kampung-kampung bagi yang memberi makan berbuka untuk hari ini, rumah lorong ini, nomor sekian, itu ditunggu. Jadi dalam Ramadan cuma sekali dia memberi risol dan bakwan.
Kalau perlu setiap hari ke masjid bagi bapa dan ibu yang punya harta. Maka kalau bisa sebelum datangnya Ramadan, berikan kurma 1 kotak, boleh 3 kilo, 5 kilo, kasih ke masjid. Ini untuk berbuka selama Ramadan. Masya Allah, 1 suapan orang makan, walaupun hanya sebutir kurma, pahala puasanya diambil Allah tanpa mengurangi pahala dia, lalu diperuntukkan kepada orang yang memberi makan berbuka. Apalagi yang kita berikan fakir miskin. Maka persiapkan harta. Ini tidak gaya hidup hari ini. Dalam Ramadan itu berlomba-lomba mencari harta. Sedekah hana tapu hana, tapi yang dia fikirkan menumpuk-numpuk harta. Seharusnya cara yang sehat itu 11 bulan berjuang mencari harta. Habiskan untuk 1 bulan kemuliaan ini. Tapi orang dibaliknya, 1 bulan habis-habisan cari harta. Dari mulai puasa enggak jelas, kemudian tarawih tidak sanggup lagi karena terlalu lelah, kemudian dia tidak sanggup lagi tarawih. Begitu saja Ramadannya, pengajian tidak ikut, baca Quran tidak pernah tamat, ya, karena sibuk dengan mencari harta. Lalu dia habiskan harta Ramadan untuk hidup 11 bulan. Padahal seharusnya yang 11 bulan kita habiskan, sisakan untuk memuliakan Ramadan. Bisa jadi inilah Ramadan terakhir kita, dan bisa jadi kita tidak berjumpa lagi dengan Ramadan berikutnya. Maka Allah memungkinkan untuk mengambil keseriusan kita dalam Ramadan sebagai jembatan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mari berjuang untuk menghadapi Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, maka insya-Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.